Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma faqih wa nafa'na bi'ulumi. Aku berkata, itu perkataan Syekh Ahmad Damanhuri. Alhamdu bermula alhamdu logatan pada logat. As-sana'u itu sanjungan, bil kalami dengan tutur kata. Bermula sanjungan. Aku berkata, alhamdu bermula alhamdu logatan pada logat. As-sana'u itu sanjungan, bil kalami dengan tutur kata. Alal mahmudi di atas yang dipujikan, bijamili sifatihi dengan kebagusan sifatnya yang dipujikan. Jadi makna alhamdu yang ada dalam nazam alhamdulillahilladzi qad akhraja. Alhamdu itu secara bahasa, secara loghat itu artinya sanjungan dengan tutur kata kepada orang yang dipujikan dengan sifat yang bagus yang ada pada orang yang dipujikan tersebut. Misalnya orang itu pandai, orang itu cantik, ganteng, dan sebagainya. Itu dinamakan alhamdu pada lughat. Sanjungan dengan tutur kata kepada orang yang dipujikan dengan sifat yang elok yang ada padanya. Wa urfan dan pada uruf. Artinya makna alhamdu pada uruf. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi alal hamidi aw ghairihi. Itu perbuatan yumbi'u yang memberitahu ianya perbuatan an ta'zimi daripada mengagungkan al-mun'im yang memberi nikmat yaitu Allah bisababi in'amihi dengan sebab pemberian nikmatnya Allah alal hamidi baik di atas orang yang memuji aw ghairihi atau selainnya orang yang memuji. Sedangkan makna alhamdu pada huruf itu perbuatan. Makna alhamdu tadi pada lughat sanjungan dengan tutur kata. Sedangkan makna alhamdu pada huruf itu perbuatan. Yang perbuatan itu memberitahu kita mengagungkan Allah, mun'im pemberi nikmat. Dengan sebab pemberian nikmat Allah yang Allah berikan baik kepada orang yang memuji atau selain orang yang memuji. Wa syukru dan bermula syukur. Huwa dianya syukur alhamdu istilahan itu alhamdu pada istilah. Maksudnya alhamdu pada uruf. Ma'a ibdalil hamidi beserta menggantikan lafad hamid bisyakiri dengan lafad syakir. Jadi makna syukur itu bagaimana? Makna syukur yaitu makna alhamdu pada istilah. Maksud makna alhamdu pada istilah adalah makna alhamdu yang di atas yang pada uruf. Cuman tinggal kita menggantikan lafaz hamid dengan lafaz syakir. Bagaimana jadi bunyinya? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi 'ala syakiri au ghairihi. Wa urfan dan pada uruf, makna syukur pada uruf, syarful abdi itu mempergunakan al-abdi oleh si hamba, jami'a akan sekalian ma barang, an'ama yang telah memberi nikmat, Allahu oleh Allah, bihi dengan nyama, alaihi di atasnya si hamba. Kemana hamba itu pergunakan? Ilama kepada barang, kepada tempat, khuliqa yang diciptakan akan dianya hamba li ajlihi karena nyama yang ilama itu karenanya tempat. Sedangkan makna syukur pada uruf adalah mempergunakan oleh si hamba itu mempergunakan sekalian nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, baik mata, tangan, pokoknya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yang hamba itu pergunakan kepada tempat yang diciptakan hamba itu karenanya tempat. Allah menciptakan mata untuk melihat yang baik. Hamba itu mempergunakan mata itu kepada hal yang baik, membaca Al-Quran, melihat
kitab. Itu namanya syukur pada huruf. Wa tahqiqul kalam, dan bermula kepastian kalam, alal basmalati, di atas basmalah, walhamdalati, dan hamdalah, wa syukur, dan syukur, wal madah, dan madah, logatan pada logat, wa urfan, dan pada uruf, wa nisbah, dan perbandingan baina thalathati, di antara tiga, fi risalatina, itu sabit dalam risalah kita. Mana risalah kita? Kashfil Litham an Mukhadaratil Afham. Jadi penjelasan kalam ataupun kepastian kalam tentang basmalah, hamdalah, syukur, dan madah, baik pada logat atau pada uruf, dan perbandingan antara tiga, hamdalah, syukur, dan madah. Madah kan artinya juga puji. Bagaimana itu perbedaan antara hamdalah, syukur, dan madah? Itu yang lebih jelas kita harus melihat kitab Kashfil Litham an Mukhadaratil Afham. Itu Kashfil Litham an Mukhadaratil Afham merupakan judul kitab. Bagaimana alhamdulillah, bagaimana hamdalah, bagaimana syukur, kan beda-beda tipis. Madah, arti madah juga puji. Bila ingin lebih mengetahui perbandingan antara tiga tersebut, harus kita membaca kitab Kashfil Litham an Mukhadaratil Afham. Wallahu, dan bermula Allah. Allah dalam nazam alhamdulillah. Dan bermula Allah, alamun itu alam, ala dzati, di atas zat, al-wajibil wujudi, yang wajib wujud, yang mesti ada. Jadi Allah itu merupakan alam, ismul alam, isim alam. Alam kepada satu zat yang mesti ada. Wa akhraja, dan bermula akhraja dalam nazam alhamdulillahilladzi qad akhraja, di mana adhara, itu sabit dengan makna adhara. Jadi akhraja yang terdapat dalam nazam itu dengan makna adhara, menampakkan, menzahirkan. Wa nataiju, dan bermula nataij, jam'u natijatin, itu jamak natijah. Nataij merupakan jamak dan mufradnya natijah. Apa itu natijah? Wahyal qadhiyatu, dan bermula dianya natijah itu qadhiyah. Sebahagian redaksi ada muqaddimah. Al-lazimatu, yang melazimi ianya qadhiyah, lil muqaddimataini, bagi dua muqaddimah. Ka al-alam hadis, seperti al-alam hadis, alam itu baharu. Al-lazimi, yang melazimi ianya alam baharu, likaulina, bagi perkataan kita, al-alam mutaghayyir, bermula alam itu berubah, wa kullu mutaghayyir hadis, dan setiap yang berubah itu baharu. Jadi natijah merupakan qadhiyah mahtamalah sidqa wal kidba lidzati, sesuatu yang dirinya itu bisa benar dan bisa salah. Kabar yang kita berikan bisa benar, bisa jadi benar, dan bisa jadi salah, itu qadhiyah. Qadhiyah itu melazimi bagi dua muqaddimah. Untuk ada natijah itu mesti ada dua muqaddimah terlebih dahulu. Seperti al-alam hadis. Al-alam hadis itu natijah. Untuk ada al-alam hadis itu mesti ada dulu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Sama halnya seperti untuk ada seorang anak. Bagaimana? Harus ada ayahnya, harus ada ibunya, baru ada anak. Natijah ini hasil daripada dua muqaddimah. Al-alam mutaghayyir namanya muqaddimah sughra nanti ke depannya. Wa kullu mutaghayyir hadis namanya muqaddimah kubra. Dari zat al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis ini melazimi sesuatu yang lain, qaulun akhar. Itulah natijah. Jadi natijah ini hasil daripada dua muqaddimah. Muqaddimah yang pertama namanya muqaddimah sughra, al-alam mutaghayyir. Sedangkan muqaddimah yang kedua namanya muqaddimah kubra, wa kullu mutaghayyir hadis. Itulah qadhiyah. Wahya al-qadhiyah al-lazimah lil muqaddimataini. Itulah natijah. Natijah adalah qadhiyah yang melazimi qadhiyah tersebut bagi dua muqaddimah. Untuk ada natijah harus terlebih dahulu ada dua muqaddimah.
Untuk ada seorang anak harus terlebih dahulu harus ada ibu dan ayahnya. Wal fikru dan bermula fikir, harakatun nafsi itu menggerakkan an-nafsi jiwa fil ma'kulati pada sesuatu yang bisa diakalkan. Jadi fikir menggerakkan jiwa pada sesuatu yang diakalkan. Misalnya 1 tambah 1, 2 itu harus diakalkan. Harus kita menggunakan akal. 5 kali 5 harus kita gunakan akal. 5 kali 5, 25. Apa itu tasdek? Apa itu tasawur? Itu harus menggunakan akal. Itu fikir namanya. Sedangkan waharakatuha fil mahsusati takhilun, dan bermula menggerakkannya jiwa fil mahsusati pada sesuatu yang bisa diindrakan, takhilun itu khayal. Sekarang kita menggerakkan jiwa kita pada sesuatu yang bisa diindrakan. Alat indra 5, mencium, meraba, melihat. Mencium, meraba, melihat, mendengar, merasa. Kita bisa meraba setiur mobil. Kita pikir kita berada di mobil, itu bukan pikir namanya. Karena setiur mobil bisa kita pegang, bisa kita indrakan, itu namanya khayal. Kita pegang HP, kita pikir kita beli HP HP iPhone. Itu bukan pikir namanya, itu khayal. Karena HP itu bisa diindrakan, bisa dipegang. Pegang salah satu alat indra. Itu perbedaan antara fikir dan khayal. Fikir menggerakkan jiwa pada sesuatu yang bisa diakalkan, sedangkan khayal menggerakkan jiwa pada sesuatu yang diindrakan. Wal arbabu dan bermula arbab dalam nazam itu jam'u rabbin, itu jamak rabbin. Wal muradu bihi dan bermula maksud dengannya rabb. Di sini as-sahibu itu sahib, artinya yang mempunyai. Jadi arbab yang ada dalam nazam, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabi. Itu bentuk kalimatnya jamak, mufradnya rabbin, maksud dengannya rabb apa maknanya? As-sahib, yang mempunyai. Wal hija dan bermula hija yang ada dalam nazam, al-aqlu itu akal. Jadi makna hija yang ada dalam nazam itu maknanya akal. Jadi untuk memahami suatu nazam ini membutuhkan syarat. Terkadang makna-makna yang terdapat dalam nazam tidak terdapat dalam kamus. Jadi kita lihat syarahnya. Wahwa dan bermula dianya hija, maksurun itu isim maksur. Wa makna al-baiti dan bermula makna bait. Alhamdulillah, bermula segala puji itu sabit bagi Allah, alladzi yang adhara menampakkan ianya Allah, di arbabi bagi orang yang mempunyai, al-uquli akal-akal, akan apa Allah nampakkan, nataija akan kesimpulan-kesimpulan afkarihim, pemikiran-pemikiran mereka. Jadi yang jadi makna bait, segala puji milik bagi Allah, Allah yang menampakkan bagi orang yang mempunyai akal apa kesimpulan dari pemikiran mereka. Kenapa pada orang yang mempunyai akal terdapat kesimpulan pemikiran? Karena Allah yang nampakkan. Wa fi dzikrin nataiji bara'atu istihlalin, dan sabit pada menyebut an-nataij dalam nazam itu merupakan bara'ah istihlal. Apa maksud daripada bara'ah istihlal? Ayyadhkura al-muallifu fi bidayati kitabihi aw kalamihi syai'an lahu ta'alluqu bimaksudihi. Jadi muallif, pengarang, menyebut pada permulaan kitabnya atau pada permulaan kalamnya sesuatu yang ada hubungan dengan maksud. Jadi nataij ini ada hubungan dengan maksud, nanti ke depannya ada dibahas nataij. Sama halnya seperti seorang penceramah dalam mukaddimahnya dia membahas ayat, membahas hadis. Nanti ayat dan hadis tersebut dia bawakan dalam isi ceramahnya. Itu pembawaan ayat dan hadis yang terdapat dalam mukaddimah, itu namanya bara'ah istihlal. Wafil baiti soalani, dan sabit dalam bait itu ada dua soal. Dalam bait yang telah kita baca, dalam nazam yang telah kita baca, itu ada dua soal.
Al-awalu bermula soal yang pertama, 5 kenapa Hamida memuji ianya musannif bil jumlatil ismiyati dengan jumlah yang ismiyah. Walam yahmad dan tidak memuji ianya musannif bil fi'liyati dengan jumlah yang fi'liyah. Jadi soal yang pertama, kenapa musannif memuji dengan jumlah ismiyah dan kenapa tidak memuji dengan jumlah fi'liyah? Alhamdulillah, alhamdulillah itu kan berupa jumlah ismiyah. Kenapa musannif memuji dengan jumlah ismiyah? Kenapa tidak dengan jumlah fi'liyah? Itu pertanyaan yang pertama. Asani bermula pertanyaan yang kedua. 5. Kenapa qaddama mendahulukan yang musannif akan lafaz alhamdu ala lillahi di atas lafaz lillah, di atas lafaz Allah. Ma'a anna taqdimal ismil karimi beserta bahwa sungguh mendahulukan nama yang mulia ahamu itu lebih penting. Jadi soal yang kedua, kenapa musannif mendahulukan alhamdu ketimbang Allah? Padahal mendahulukan nama Allah, nama yang mulia maksudnya Allah, itu lebih penting. Bisalah musannif mengatakan lillahil hamd, mendahulukan lafaz Allah. Setelah itu mengucap lafaz alhamdulillahil hamd, bukan alhamdulillah. Itu pertanyaannya. Wal jawabu anil awwali dan bermula jawab daripada soal yang pertama. Annahu sungguhnya musannif hamida memuji ianya musannif akan maula akan Allah lidzatihi karena zatnya Allah. Wa dzatuhu dan bermula zatnya Allah subhanahu wa ta'ala tsabitatun mustamirratun itu yang berkekalan selama-lama. Fana sabah maka cocoklah memuji fana sabal hamdu bil jumlatid dallati maka cocoklah memuji dengan jumlah yang menunjuki ianya jumlah di atas sabat dan dawam, tetap dan berkekalan. Wahia dan bermula dengan jumlah yang menunjuki di atas sabat dan dawam itu jumlah ismiyah. Jadi pertanyaan yang pertama, kenapa musannif memuji dengan jumlah ismiyah dan tidak memuji dengan jumlah fi'liyah? Maka jawabannya, musannif memuji Allah karena zat Allah. Emang memuji semata-mata zat Allah. Zat Allah itu berkekalan selama-lama, artinya selalu ada zat Allah. Makanya cocok di sini musannif memuji dengan jumlah yang menunjuki di atas sabat dan dawam. Jumlah yang menunjuki di atas sabat dan dawam jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah di dalamnya tidak mengandung zaman. Makanya jumlah ismiyah menunjuki di atas sabat dan dawam. Makanya di sini cocok musannif memuji dengan jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah menunjuki di atas sabat dan dawam. Wa anisani dan jawab daripada yang kedua. Bi anal maqama dengan bahwa sungguh maqamul hamdi itu maqam puji. Wa in kana dzikrullah dan walaupun adalah menyebut Allah ahamma itu lebih penting fi nafsihi pada dirinya Allah faquddimatil ahammiyatul aridah maka didahulukan akan ahamiyah yang aridah alal ahamiyatid dzatiyati di atas ahamiyah yang zatiyah. Kenapa didahulukan ahamiyah yang aridah di atas ahamiyah yang dzatiyah? Mura'atan karena memelihara li balagati bagi balagah allati hiya mutabaqatul kalami li muqtadal hali. Yang bermula dianya balagah itu menyesuaikan kalam bagi yang dikehendaki kondisi. Jadi pertanyaan yang kedua, kenapa musannif mendahulukan lafaz alhamdu di atas lafaz Allah? Padahal mendahulukan nama yang mulia, mendahulukan lafaz Allah itu lebih penting. Lillahil hamd. Semestinya begitu. Maka jawabnya, di situ makam puji, tempat puji. Kenapa musannif mendahulukan alhamdu di atas lafaz Allah? Karena di situ makam puji, tempat puji. Walaupun adalah sebut Allah itu lebih penting pada diri Allah, walaupun kita menyebut lillahil hamd itu lebih penting pada diri Allah, maka di sini musannif mengatakan alhamdu. Maka di sini didahulukan ahamiyah aridah. Ahamiyah aridah itu lafaz alhamdu. Di atas ahamiyah datiyah itu lafaz Allah. Musannif mendahulukan ahamiyah aridah, lafaz alhamdu di atas ahamiyah datiyah, di atas lafaz Allah. Kenapa? Karena memelihara bagi balaghah. Karena ada balaghah, karena menjaga balaghah. Apa balaghah di situ? Mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Menyesuaikan kalam bagi yang dikehendaki
Kondisi di situ harus kita mendahulukan lafaz alhamdu di atas lafaz Allah. Makanya musannif mengatakan alhamdulillah dalam nazam, tidak mengatakan lillahil hamdu. Maka pada pertemuan ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mudah dipahami. Dan Allah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahil hamd. Wallahu a'lam bishawab.